Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiao duduk di seberang meja kayu merah dan diam-diam mengawasinya. Informasi rahasia seperti apa yang akan dia ungkapkan? Pri Yuechan berkata, bahkan kamu akan menjadi sangat terkejut setelah mendengarnya. Apa yang belum aku alami? Katakan saja. Ucap Xiao, kamu mungkin pernah mendengar bahwa daerah gurun adalah tanah pengasingan. Tetapi itu bukan segalanya. Itu hanya puncak gunung es. Ucap Pri Yuechan dengan lembut. Lanjutkan. Ucap Xiao dengan acuh tak acuh. Kamu berpikir bahwa 8 wilayah tak terbatas sama dengan dunia besar kan? Ucap Pri Yuechan berbalik dan berbicara sambil menatapnya. Apakah itu salah? Tanya Xiao. Yuechan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku memberitahumu bahwa langit, bumi, misteri, kekosongan, ruang luar, banjir, dan daerah gurun adalah 8 penjara, apakah kamu percaya padaku? Xiao terus duduk dengan diam, tetapi matanya sudah melepaskan sinar cahaya mengejutkan. Informasi ini terlalu mengejutkan dan sulit diterima. Sulit diterima bukan? Tapi ini yang sebenarnya, ucap Pri Yuechan. Setelah berbicara, dia mengosongkan anggur dari cangkir sebelum meletakkannya di atas meja. Xiao terdiam. Jenis informasi ini sangat mengejutkan. Apakah ini nyata? 8 daerah terlepas dari seberapa luas dan tak terbatasnya mereka ini hanya 8 penjara. Apakah kamu tidak percaya? Tanya Pri Yuechan kepada Xiao. Jadi bagaimana kalau itu 8 penjara? Aku lahir di sini, jadi siapa yang bisa memanggilku seorang tahanan? Kata-kata Xiao membawa gelombang niat membunuh. Berdasarkan ukuran 8 penjara, kamu bisa membayangkan betapa hebatnya langit dan bumi di luar dan betapa indahnya itu. Ucap Pri Yuechan. Mereka yang lahir dalam kurungan ini semua memiliki hak untuk mengejar kebebasan. Apakah kamu ingin membebaskan diri dan melarikan diri dari penjara yang memalukan ini? Tanya Pri Yuechan. Apakah itu berarti bahwa kamu dapat mengandalkan alam yang lebih tinggi? Tanya Xiao dengan dingin. Dia secara alami tidak menyetujui kata-kata Yuechan. Melihat betapa marahnya kamu dan betapa tidak mungkin bagi suasana hatimu untuk tenang, aku mengerti bahwa tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak akan bisa mendengarkan dengan baik. Ucap Pri Yuechan menghela nafas lega. Apa gunanya marah? Lebih baik membebaskan diri dan mempelajari segala sesuatu begitu kamu pergi. Untuk pergi, orang perlu memahami kekuatan besar. Ucap Pri Yuechan. Diam! Teriak Xiao. Di sekitar Xiao tiba-tiba muncul 10 lorong surga. Mereka akan membentuk domain untuk membekukan semua yang ada di area ini. Yuechan berkata, aku juga memiliki buah dao. Kamu tidak memberiku banyak pilihan dengan melakukan ini. Jika kita bertarung akan sulit untuk menentukan siapa yang menang atau kalah untuk beberapa waktu. Tidak ada gunanya dalam konflik seperti ini. Pikiran Xiao bergetar. 8 daerah itu adalah kandang. Jika pepatah ini diumumkan kepada dunia, dampaknya akan terlalu besar dan akan melibatkan banyak bakat heroik. Mata Xiao terus berkedip. Seluruh dirinya dipenuhi dengan energi yang menjadi lebih dan lebih bersemangat. Setelah aku berkata sebanyak itu, apakah kamu benar-benar tidak ingin membebaskan diri dari sangkar ini dan batasan untuk memasuki dunia yang benar-benar hebat? Ini hanya penjara ruang yang rusak. Ucap Pri Yuechan. Xiao dan Pri Yuechan bergegas ke langit dan bertarung dengan intens. Mereka dengan cepat bertukar gerakan dan simbol menutupi langit. Aura dao yang paling misterius dan mendalam dilepaskan. Pertempuran ini sangat mengejutkan. Banyak orang terkejut. Kekuatan pertempuran ini terlalu besar. Seolah-olah 2 ahli tertinggi bertarung. Namun pertarungan langsung padam meski baru saja dimulai.
Peri Yuechan memegang pedang giok di tangannya. Sementara itu Xiao mengerutkan kening. Dia melihat ke arah istana kekaisaran dan memperhatikan bahwa itu dipenuhi dengan aura naga. Aku akan menghentikannya. Beberapa individu muncul di belakang Peri Yuechan. Dan di antara mereka seorang pemuda berpakaian ungu berbicara. Tidak perlu. Di dunia saat ini hanya ada diriku dan 2 atau 3 orang lain yang bisa menghentikannya. Jika kalian semua pergi itu sangat berbahaya. Ucap Peri Yuechan berbicara. Xiao berbalik. Petir ungu keluar dari matanya dan menghantam artefak yang berharga itu dengan honk terdengar, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kemudian dia berbalik dan pergi menuju istana kekaisaran. Apa yang ditinggalkan Kaisar Batu dia benar-benar ingin mengetahuinya. Scene berganti. Matahari yang terbenam benar-benar merah seperti darah. Di jalan yang panjang seorang pemuda dengan panik berlari menuju ibu kota negara batu. Rambutnya digulung ke belakang. Dia kembali. Ucap seseorang berkata dengan pelan. Batu kecil telah kembali. Badai macam apa yang akan dia naikkan kali ini? Siapa yang akan mewarisi warisan besar negara batu? Ada orang-orang yang terkejut ketika mereka menatap ke jalan yang panjang. Kembalinya Xiao telah menarik perhatian banyak pembudidaya. Pada saat ini suasana ibu kota negara batu sangat tenang. Pada saat ini suasana ibu kota negara batu sangat tegang. Dan semua orang merasa bahwa badai besar sedang terjadi. Di arah istana kekaisaran aura naga melonjak. Seolah-olah raja kekaisaran telah muncul. Segera naga sejati berputar-putar mengejutkan semua orang. Hamparan hujan ungu tersebar turun dengan memancarkan ki. Awan ungu meringkuk di langit, membawa tekanan besar saat mereka mengelilingi Xiao. Dengan ujung jari Xiao seluruh langit yang diselimuti awan dan hujan ungu pun meledak. Teman kecil, tenang, tidak perlu niat membunuh seperti itu. Mari kita duduk. Taois yang malang ini ingin berbicara dengan kamu sebentar. Ungkap seorang pembudidaya setengah baya. Di atas kepalanya sebuah buku daun ungu muncul. Buku itu mulai membalik dengan sendirinya. Xiao merasa seperti aura naga di dalam istana kekaisaran ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Itu muncul ketika dia menginjakkan kaki ke kota. Teman kecil, tolong tenang dan memasuki kondisi meditasi. Aku ingin mendiskusikan Dao denganmu. Ketika pendeta Tao membuka mulutnya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Sebuah tanduk muncul di dahinya yang selaras dengan buku Dao. Apakah kamu melayani sekte memperbaiki surga gunung abadi atau sekte barat? Xiao menunjuk dengan jarinya seperti pisau. Ekspresi pendeta Tao berubah. Dia merasakan gelombang niat membunuh yang sangat dingin dari Xiao. Deretan energi pedang ini terlalu mengerikan. Tidak hanya itu menyerang tubuhnya, kekuatannya bahkan menghancurkan semangatnya. Di atas kepala pendeta Tao muncul buku Dao yang terus berputar, menciptakan sejumlah besar simbol untuk membentuk formasi yang sangat besar. Itu kemudian ditekan menuju Xiao. Tangisan pedang Xiao sangat keras. Niat pedang Xiao segera menghancurkan bentangan simbol dan merobohkannya. Namun buku itu tidak biasa. Dengan cepat membalik meningkatkan konsentrasi simbol dalam formasi lebih dari 10 kali lipat. Akhirnya formasi hebat selesai. Ucap pendeta Tao. Dia pun langsung menjebak Xiao di dalam. Sementara itu pendeta Tao terus duduk di sana. Kemudian pendeta Tao mengaktifkan buku Dao-nya. Dan gelombang energi ungu memenuhi udara kemudian ditekan ke bawah untuk menekan Xiao ke tanah. Awan ungu berkabut berputar-putar seperti lautan emas. Di kejauhan para ahli tingkat raja terkejut. Kekuatan ini begitu mengerikan. Hentikan kekerasanmu. Tiba-tiba ada teriakan dari kejauhan. Mereka adalah paman dan kakak Xiao. Ketika mereka mendengar bahwa Xiao telah muncul, mereka dengan cepat datang untuk memberikan bantuan. Paman dan kakek, mohon mundur. Tidak perlu bagi kalian semua untuk mengambil tindakan. Ucap Xiao berkata. Di dalam formasi Xiao merasakan sejenis tekanan yang datang dari buku Dao. Xiao berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya bersinar dan setiap inci tubuhnya mengalir dengan niat pedang.
Ini adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Pupil matanya terbuka dan seluruh tubuhnya melepaskan niat pedang. Dia setara matahari yang terik. Kemudian Xiao langsung meninggalkan tanah dan bergegas menuju buku Dao. Apa jenis teknik berharga itu? Ucap semua orang tercengang. Seluruh tubuh Xiao mengalir dengan energi pedang. Melepaskan cahaya ilahi, semua cahaya pedang menyapu buku yang berharga itu. Ekspresi pedang itu seperti pelangi saat menerjang buku Dao, membuatnya terbang. Pendeta Tao sangat cemas. Kini buku Dao tidak lagi di bawah kendalinya dan akan terpisah dari tubuhnya. Ekspresinya segera berubah. Dia menggigit lidahnya dan esensi darah menyembur keluar. Dia mengaktifkan buku Dao ungu, sekali lagi menyebabkannya turun dan menekan Xiao. Cahaya ilahi meringkuk dan awan ungu muncul. Buku Dao ini tiba-tiba menjadi lebih kuat dan tekanannya meningkat 10 kali lipat. Bahkan Xiao yang kuat didorong ke bawah. Meskipun dagingnya begitu kuat, dia hampir saja meledak. Tiba-tiba garis cahaya gelap terbang keluar dari tangan Xiao. Kemudian dia memegang pedang yang patah di tangannya dan Xiao pun mengaktifkan pedang itu. Dengan dukungan artefak miliknya, kekuatan pedang itu meningkat berkali-kali lipat dan membuat buku Dao terbang. Ketika dia mengangkat tangannya, tangan kirinya mengeluarkan garis dan kepala pendeta Tao pun terjatuh. Seketika itu darah segar melambung tinggi ke udara. Xiao tetap tak kenal takut. Dia langsung bergegas ke ibu kota kekaisaran. Namun sebelum dia mengambil tindakan, gelombang aura drakonik terbang keluar dari arah istana kekaisaran. Itu terbang dengan kecepatan ekstrim dan akhirnya buku Dao itu berubah menjadi bubuk. Sepanjang jalan Xiao dihentikan 4 kali lagi. Mereka semua adalah fitur tingkat raja yang kuat. Mereka memegang artefak magis aneh untuk menghentikannya. Dia tidak tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Mereka semua dibunuh oleh Xiao dengan kejam. Dia melemparkan 4 kepala ahli tingkat raja ke tanah. Semua pembudidaya tetap diam karena takut. Istana kekaisaran tepat di depannya, sangat megah dan luar biasa. Di dalamnya ada naga sejati. Kabut meringkuk di sekitarnya dan itu membawa tekanan mengerikan yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Ucap seseorang di atas tembok berteriak. Istana kekaisaran terkunci dan dia tidak diizinkan masuk. Aku mendengar bahwa Yang Mulia menuliskan perintah kekaisaran untuk memungkinkan Xiao masuk begitu dia muncul. Mengapa kalian semua menghentikannya? Ucap para tetua gurun surgawi Tuan Manor berteriak. Perintah kekaisaran apa? Tidak pernah mendengar hal seperti itu, ucap seorang jenderal. Dia pun memerintahkan semua orang untuk membidikan panah mereka. Itu adalah panah ajaib yang secara khusus disempurnakan untuk berurusan dengan individu dengan tingkat kultivasi yang mendalam. Formasi besar dibuka untuk menekan dan membunuh Xiao. Mundur, perintah kekaisaran yang mulia. Tiba-tiba seorang pengawal kekaisaran tua membacakan perintah kaisar. Seketika pintu-pintu besar terbuka lebar. Xiao berjalan ke dalam. Sejak dia datang hari ini, dia tidak akan menunjukkan kebaikan apapun. Dan paling buruk dia akan menjadi pertumpahan darah. Xiao pun melangkah maju. Samar-samar dia bisa merasakan semacam tekanan. Seluruh energi negara berkumpul di sini. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah jantung dari ibu kota batu. Tempat yang paling penting. Terlalu banyak keajaiban terjadi di sini sejak zaman kuno. Sekelompok tetua berkumpul di sekitar Xiao. Ekspresi mereka semua suram saat mereka menuju ke Xiao. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu mau merencanakan pemberontakan? Seorang penjaga kekaisaran tua berteriak. Kita semua hanya melindungi istana kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan sembarangan orang masuk. Jenderal menangkupkan tinjunya dengan tangan yang lain dan berbicara dengan nada yang netral. Xiao terus melangkah maju, berjalan melalui pintu istana tanpa memperhatikan sekelilingnya. Dia langsung melanjutkan ke dalam istana kekaisaran. Tak satu pun dari penjaga yang berani menghentikannya pada akhirnya. Xiao terus melewati 4 istana, memasuki area yang sangat luas. Dia akan memasuki istana surga pusat. Tetapi dia bertemu dengan wajah yang tidak dikenali di sini.
Itu adalah seorang pria yang berwarna ungu dengan usianya mungkin tidak lebih dari 20. Pria muda itu memiliki sepasang mata ponik. Dia berdiri di depan kolam batu giok yang memiliki bunga lotus di dalamnya. Semua orang terkejut dan bahkan Xiao menyipitkan matanya. Orang ini jelas tidak biasa. Kakashi, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, dia berbicara. Dia datang dari Gunung Abadi, suara penjaga kekaisaran tua karena dengan suara lembut ke arah Xiao. Ketika Xiao mendengar ini, dia mengangguk. Dia bertanya diam-diam, Kaisar Batu telah meninggalkan perintah kekaisaran untukku memasuki istana. Apakah dia juga memanggil orang-orang di sini? Tidak mungkin. Penjaga tua itu menggelengkan kepalanya. Ketika Xiao mendengar ini, gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Lelaki berpakaian ungu itu berbicara lagi. Kakashi, apa alasan tindakanmu? Kenapa kamu mundur tanpa mengatakan apa-apa? Xiao tidak memperhatikannya. Dia kembali ke lapisan kedua menjaga istana dan menatap para prajurit yang menyegel tempat ini. Lakukan formasi dan bunuh dia. Jenderal itu berteriak, memerintahkan semua prajuritnya. Ini adalah pemberontakan total, dia langsung mengendalikan banyak peluit. Aku tidak akan repot mencari yang baru. Yang tinggal semua orang sentuh tanpa terkecuali. Suara dingin Xiao terdengar. Ekspresi semua orang berubah dan segera kelompok tersebut dengan cepat mundur. Meskipun sang jenderal merasa takut, dia masih tidak tidur. Dia tertawa jahat dengan menggelengkan labu darah. Ketika dia memutar tutupnya, seberkas cahaya pedang terbang dan merosot ke arah kepala Xiao. Artefak bagi suci. Beberapa penjaga tua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka memblokir serangan itu yang mengarah ke depan Xiao. Mereka sangat setia pada perintah Kaisar Batu. Semuanya menyingkir. Ucap Xiao dengan lembut berteriak. Tiba-tiba dada Xiao bergetar. Dia menunjukkan dominasi dan menyelesaikan ini dengan waktu sesingkat mungkin. Xiao pun menggunakan tulang wujudnya yang tertinggi. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Dan tanpa ini tidak akan berani memasuki kota batu sendirian. Wajah Xiao menunjukkan ekspresi dingin. Dan dengan mengangkat tangannya, seberkas energi pedang merosot ke bawah. Seketika itu jenderal tersebut diiris menjadi dua. Meskipun berusaha menghindarinya dan menggunakan teknik yang berharga, itu tetap sia-sia. Semua simbol diretas berkeping-keping oleh cahaya pedang dan langsung membunuhnya. Kemudian dia berbalik dan sekali lagi menuju kedalaman istana kekaisaran. Saat ini dia meninggalkan mayat berdarah. Dia tampak seperti orang abadi yang diasingkan. Kakashi, kamu sudah kembali lagi. Pria muda berpakaian ungu itu masih di sini. Ketika dia merasakan niat membunuh Xiao, hatinya bergetar. Mengapa aku tidak bisa kembali? Apakah kamu mencoba untuk merebut negara batu? Ucap Xiao dengan dingin kepadanya. Hahaha, saudaraku sih, kamu mungkin masih tidak menyadari sesuatu. Kamu dan aku memiliki hubungan darah. Karena aku berasal dari Gunung Abadi, individu berpakaian ungu itu tersenyum ketika dia berbicara. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.